Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta. Ini menjadi sermon pertama kita di bulan ke-8 tahun ini, bulan Agustus 2022. Saya percaya 7 bulan sudah kita lewati, banyak hal baik yang Tuhan sudah kerjakan, banyak hal baik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kesembuhan, berkat yang melimpah. Hari ini kita perlu melihat ke depan. Ada beberapa bulan lagi di sisa tahun 2022 bahwa ada penyediaan-penyediaan Tuhan. Ada hal-hal baik di tanah Kanaan yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum memberikan sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, 7 bulan sudah kami lewati. Kami tahu Tuhan, ada bulan-bulan baik ke depannya yang sedang Engkau siapkan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang penuh dengan kemenangan, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut bulan ini, bulan depan, dan hari-hari yang ke depan hanya bersama firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu itu cukup untuk memuaskan hidup kami, untuk menyenangkan kami, untuk memberikan kami kekuatan, untuk memberikan kami kepastian, untuk memberikan kami ketenangan di tengah badai. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, seperti opening yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa banyak hal yang telah Tuhan kerjakan, yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam 7 bulan terakhir. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ada banyak lagi hal baik yang Tuhan sediakan bagi setiap saya dan Bapak Ibu di bulan-bulan yang akan datang. Kita sering melihat mungkin problem, masalah datang silih berganti, tetapi satu hal yang pasti, bahwa firman Tuhan itu tetap dan kekal. Firman-Nya teguh, itu yang memegang kita, itu yang menuntun kita senantiasa di air yang tenang, membawa kita kepada padang rumput yang hijau. Hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa tetap hidup di dalam firman Tuhan, tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Banyak sermon-sermon yang telah disampaikan melalui channel Cornerstone Jakarta. Beberapa minggu kemarin kita belajar tentang damai sejahtera, dan sesudah itu kita belajar tentang bagaimana damai sejahtera dapat mengalir dengan sempurna di dalam hati yang tidak penuh dengan ketakutan dan tidak penuh dengan kekhawatiran. Kita juga sudah belajar minggu lalu bagaimana tanah Kanaan sudah diberikan bagi saya dan orang-orang percaya saat ini. Bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan menginginkan kita mengalami suatu kehidupan yang maksimal selama kita ada di dalam tanah Kanaan kita. Tuhan menginginkan kita dapat menikmati setiap sudut, setiap kubu-kubu, setiap tempat yang ada di tanah Kanaan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tuhan telah memberikan kemenangan tadi Bapak Ibu. Kalau ribuan tahun yang lalu, kemenangan itu terlihat secara fisik bagi bangsa Israel pada saat mereka masuk ke tanah Kanaan. Hari ini saya ingin memberitahu, 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati bagi semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Sehingga hari ini saya dan Bapak Ibu hidup memiliki damai sejahtera dengan Tuhan. Hidup di dalam tanah Kanaan kita, di dalam New Testament, di dalam New Covenant, di dalam perjanjian yang baru, di dalam Yesus Kristus. Hari ini damai sejahtera kita penuh karena firman Tuhan yang berkata di kitab Yohanes, damai sejahtera yang kuberikan kepada engkau sama seperti damai sejahtera yang kumiliki, kata Yesus. Jadi hari ini tidak lagi ada yang kurang di dalam kehidupan kita. Kita adalah suatu pribadi yang komplit, sempurna di dalam Yesus Kristus. Kita adalah suatu pribadi yang baik. Kita adalah suatu pribadi yang utuh di dalam Yesus Kristus. Kenapa saya perlu menekankan ini Bapak Ibu? Karena kita sering sekali sebagai orang percaya yang menggantungkan kebahagiaan kita atas apa yang kita lihat, atas apa yang kita miliki. Tidak demikian dengan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang dapat engkau lihat itu sifatnya sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itulah yang sifatnya kekal. Sesuatu yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Saya ingin memberitahu Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya perlu fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Banyak sekali orang percaya yang saya temui, dia fokus kepada hal-hal yang sifatnya terlihat. Saya tidak mengatakan bahwa makanan hari ini tidak penting. Makanan itu sesuatu yang terlihat, tagihan itu sesuatu yang terlihat, pekerjaan, karir itu sesuatu yang dapat kita lihat dengan mata fisik kita.
Tetapi saya ingin menyampaikan juga bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu juga mengalokasikan fokus kita tidak hanya kepada hal-hal yang terlihat, tetapi kepada hal-hal yang tidak terlihat. Mungkin banyak janji-janji Tuhan, 5.600 lebih janji-janji Tuhan ada di dalam Alkitab. Mungkin banyak janji Tuhan, mungkin hari ini baru 5, baru 10, baru 11, baru 20 mungkin janji-janji Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu percaya untuk kita melihatnya. Hari ini saya ingin berbicara banyak hal tentang bagaimana orang percaya harusnya hidup dengan apa yang dia percayai. Banyak sekali orang percaya, Mario, saya akan percaya kalau saya sudah melihat. Banyak sekali orang percaya yang seperti Thomas. Kalau Bapak Ibu melihat apa yang terjadi pada saat Thomas, sampai di kitab Yohanes diambil satu perikop khusus, Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. Khusus untuk Thomas, Tuhan menampakkan diri. Di Alkitab dikatakan bahwa aku tidak akan percaya sebelum apa kata Thomas? Sebelum aku menyentuh jari tangannya, telapak tangannya, sebelum apa? Sebelum aku menyentuh usus lambungnya, sebelum aku memegang kepalanya. Banyak hal yang diinginkan Thomas untuk dia lihat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat kita buka sama-sama Alkitab kita sekarang di Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 28 Bapak Ibu. Yohanes 20 ayat 24 sampai 28 dikatakan demikian. Yohanes 20 ayat 24 sampai 28. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi sebelumnya Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid, tapi Thomas tidak ada di situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Kali ini Thomas ada di dalam fellowship murid-murid pada saat itu. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus berkata pertama kali kepada mereka, "Shalom bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, Tuhan Yesus directly, secara langsung memberitahu kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Tuhan Yesus harus bukan bernegosiasi, tapi harus menghabiskan sedikit waktu kepada Thomas, khusus untuk meyakinkan Thomas bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada beberapa hal tadi. Yang pertama, Tuhan Yesus bilang, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku." Thomas memilih untuk percaya sesudah dia melihat. Bukankah konteksnya sama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari-hari ini Bapak Ibu? Kita percaya dulu kalau kita sudah melihat. Percaya sesudah melihat tidak membutuhkan yang namanya faith, iman. Saya dan Bapak Ibu perlu percaya sebelum kita melihat. Tadi saya sudah sampaikan, ada 5.600 lebih janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Saya dan Bapak Ibu, kalau belum mengalami semuanya, kita perlu percaya dahulu, baru kita dapat mengalaminya. Sayangnya banyak orang percaya adalah begini, dia ingin mengalami dulu janji-janji Tuhan agar dia percaya. Tidak demikian cara bekerjanya iman Bapak Ibu. Kita perlu mempercayai dulu bahwa ada 5.600 janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupanku. Amin. Baru kita dapat nanti melihatnya menjadi sebuah kenyataan. Ini penting Bapak Ibu. Karena saya melihat banyak orang percaya pada saat melihat masalah, pada saat bertemu dengan masalah, yang mereka melihat adalah kendalanya, yang mereka lihat adalah potensi kegagalannya, yang mereka lihat adalah
resiko-resiko apa yang terjadi jika masalah ini tidak diselesaikan. Saya ingin memberitahu, pada saat Bapak Ibu melihat ada sebuah masalah, pada saat saya melihat Bapak Ibu melihat ada sebuah situasi di depan kita, kita perlu percaya terlebih dahulu agar kita dapat melihat kita menang atas situasi dan masalah tadi. Sering sekali orang percaya ingin fokus kepada jalan keluar. Sering sekali orang percaya ingin fokus kepada solusinya. Saya tidak mengatakan itu adalah hasil Bapak Ibu. Tetapi pertama yang perlu kita lihat adalah kita menang dan keluar dari situasi tadi melalui firman Tuhan. Apa yang membuat bangsa Israel pada saat keluar dari tanah Mesir dan ada ribuan pasukan yang begitu besar, Raja Firaun di belakang mereka, dan di depan mereka ada laut Teberau. Apa yang membuat mereka takut pada saat itu? Sampai mereka berkata, "Hei, karena tidak ada kuburan kah di Mesir, maka engkau membawa kami agar kami hancur seperti ini kepada Musa." Musa juga mulai bingung. Tekanan dari publik begitu hebat, tekanan dari jutaan bangsa Israel pada saat itu begitu hebat menekan Musa. "Hayo Musa, cari solusinya, cari jalan keluarnya." Karena mereka melihat apa? Di belakang ada tentara yang begitu besar, di depan ada laut Teberau yang begitu banyak airnya. Sering demikian cara kita melihat masalah. Di belakang ada masalah besar, di depan ada masalah besar, dari atas ada masalah besar, dari samping ada tekanan yang besar. Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya, kita perlu percaya kepada firman-Nya. Namanya juga orang percaya Bapak Ibu. Orang percaya itu harus percaya. Saya akan banyak menggunakan kata percaya di dalam sermon kali ini. Kita orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus perlu memiliki kepercayaan kepada firman Tuhan. Mata fisik dipakai oleh bangsa Israel pada saat itu yang membuat mereka membatasi besarnya manifestasi kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka dibatasi oleh apa yang mereka lihat. Kita sering sekali dalam sebagai orang percaya, kita dibatasi oleh knowledge kita dibatasi oleh pengetahuan kita dibatasi oleh pengalaman kita dibatasi oleh apa yang kita ketahui. Firman Tuhan di dalam kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan sudah menang atas setiap peperangan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Belajar untuk melihat situasi dari kacamata firman Tuhan, itu membuat saya dan Bapak Ibu belajar melihat situasi dari perspektif Allah. Saya sudah pernah menyampaikan hal ini di tema sermon yang sebelumnya. Bahwa perlu kita sebagai orang percaya pada saat melihat suatu situasi, melihatnya tidak dari perspektif manusia pertama kali, tetapi melihat situasi selalu dari perspektif firman Tuhan. Karena pada saat kita melihat suatu situasi, kondisi atau masalah atau apapun dari perspektif firman Tuhan, maka apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah keberhasilan. Statement ini sepertinya suatu statement yang berlebihan. Tidak. Inilah hidup di dalam janji-janji firman Tuhan. Inilah hidup di dalam firman Tuhan. Orang percaya perlu hidup senantiasa berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Bukan berdasarkan apa yang dunia katakan. Bukan berdasarkan apa yang medis katakan. Kita perlu mendasari hidup kita berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan berkata kepada Musa pada saat, "Bawalah bangsaku keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada kalian yang tidak kalian usahakan. Suatu negeri yang kaya akan susu, madu, melimpah dengan hasil-hasil yang baik." Itu janji Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Karena apa yang keluar dari mulut Tuhan akan dilakukan dengan sempurna. Itu yang dikatakan di kitab Yesaya. Firman yang keluar dari mulutku akan melakukan apa yang kuperintahkan. Dan apa yang kuperintahkan itu akan berhasil. Jadi pada saat Tuhan berfirman kepada Musa, itu pasti berhasil. Sayangnya, bangsa Israel pada saat itu meletakkan kepercayaannya lebih banyak kepada apa yang mereka lihat. Mereka melihat orang-orang di dalam tanah Kanaan itu adalah bangsa-bangsa yang besar. Suku Enak memiliki tubuh-tubuh yang tinggi. Kotanya berkubu-kubu. Kita pasti kalah. Kita seperti belalang. Karena mereka melihat dengan mata fisik mereka. Hari ini saya ingin menekankan Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu perlu melihat situasi dari perspektifnya firman. Artinya dari kacamata bagaimana Tuhan melihat masalah tadi. Apakah ada masalah yang besar bagi Tuhan?
Sampai Tuhan pernah berkata di dalam perjanjian lama, adakah sesuatu yang sulit bagiku? Adakah sesuatu hal yang mustahil bagiku? Hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, bukan laut teberaunya yang luas di hadapan kita. Bukan ada Goliat yang banyak di depan kita. Bukan ada gunung masalah yang begitu besar di depan kita. Tetapi pemahaman, pengertian, dan pengetahuan kita tentang siapa Tuhan kita, itu yang sering sekali terbatas karena kita senang sekali melihat memakai mata fisik kita dan mendengar dengan telinga kita. Hari ini saya ingin menyampaikan, belajar melihat situasi, kondisi, dan masalah berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Thomas stuck. Thomas berhenti di satu level. Aku nggak percaya. Aku nggak akan percaya kalau aku nggak melihat, aku nggak memegang, dan aku menusukkan jariku ke lambungnya. Ya udah Thomas, aku datang kepada engkau khusus hari ini. Ada one-on-one meeting. One-on-one meeting dengan Thomas. Thomas, begitu Tuhan Yesus nyampe, dia bilang gini, damai sejahtera bagi kamu. Thomas, lihat tanganku, pegang tanganku, dan tusukkan jarimu ke dalam lambungku. Maka engkau percaya. Akhirnya Thomas percaya. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin memberitahu satu hal kabar baik. Karena Cornerstone Jakarta senang sekali menyampaikan gospel, kasih karunia kabar baik. Hari ini Bapak Ibu, pada saat kita bertemu dengan situasi, bertemu dengan suatu masalah, bertemu dengan suatu kondisi, belajar untuk melihatnya dari perspektif firman Tuhan. Tuhan, kalau engkau ada di tengah situasi ini, aku yakin masalah ini selesai. Aku yakin apa yang menjadi pergumulanku di depan ini selesai. Terima kasih Tuhan. Aku melihat masalah ini dari apa yang firman Tuhan katakan. Kan tangan kanan Tuhan yang kuat, itu yang memberikan kami kemenangan. Tangan kanan yang kuat, itu yang menghancurkan musuh-musuh Raja Yosafat pada saat itu. Tangan kanan yang Tuhan yang kuat, itu yang membuat Daud menang atas Goliat. Tangan kanan yang kuat, itu yang membuat bangsa Israel menang atas bangsa Filistin. Oh, aku tahu Tuhan, bahwa firman-Mu yang hebat, yang nyata tadi, itu yang memberikan aku kemenangan. Amin. Itu yang membuat kita pada saat kita membuka mata kita dan melihat situasi kita dan melihat masalah kita, kita melihat masalah itu menjadi flat Bapak Ibu. Oh, masalah itu biasa aja. Biasa aja, nggak ada masalah yang besar. Tidak ada harusnya ada sesuatu hal yang membuat orang percaya itu surprise. Karena Tuhan telah memperlengkapi saya dan Bapak Ibu dengan janji-janjinya, dengan firman-Nya. Banyak hal yang tidak dapat kita lihat ke depan, tapi kita perlu percaya. Coba sama-sama kita buka Ibrani 11 Bapak Ibu. Ibrani 11. Ibrani 11 berbicara tentang iman. Ibrani 11. Ibrani 11. Kita mulai dari ayat yang pertama dahulu. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak hal yang tidak kita lihat, kita perlu mempercayainya dengan iman. Kita belum melihat masa depan kita 5 tahun lagi. Kita belum melihat tumbuh kembang anak kita, bagaimana sekolah mereka 5-10 tahun lagi. Kita belum melihatnya, yes. Tetapi kita butuh faith, kita butuh iman untuk melihat tadi. Oh ya Tuhan, firman-Mu yang berkata bahwa Kau akan memberikan masa depan yang gilang gemilang bagi anak-anak orang percaya. Oh, aku melihat, aku memiliki bukti. Apa buktinya? Buktinya adalah firman Tuhan-Nya. Oh, aku memiliki bukti bahwa anak-anakku, cucu-cucuku akan memiliki masa depan yang gilang gemilang. Karena itu adalah firman-Mu. Amin, amin, amin. Aku memiliki bukti bahwa anak-anakku akan Kau baringkan di padang yang berumput hijau dan Kau bawa kepada air yang tenang. Oh, amin, amin, amin. Kita perlu percaya dan melihatnya dari perspektif firman Tuhan agar itu menjadi bukti dalam kehidupan kita. Apa buktinya? Oh Tuhan, buktinya adalah 2000 tahun yang lalu Engkau sudah
mengalahkan maut, itu buktinya Tuhan. Maka hari ini aku tidak lagi perlu bukti apapun, karena aku sudah percaya kepada bukti yang kau berikan 2000 tahun yang lalu, bahwa anakmu telah mati di kayu salib, menanggung semua dosa dan kesalahanku, sehingga hari ini tidak ada lagi kutuk bagiku, bagi istriku, bagi anak-anakku. Kami hanya hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Amin. Amin. Pada saat saya menyampaikan sermon ini juga pelajaran bagi saya Bapak Ibu. Ini juga meneguhkan saya, ini juga menguatkan saya. Dan saya berharap ini juga menguatkan Bapak Ibu. Dikatakan apa di bagian akhir tadi? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hari ini mungkin ada bagian dari tubuh kita yang sedang sakit. Tuhan, aku butuh healing, aku butuh kesembuhan, aku belum melihat ada kesembuhan di dalam hidupku. Hari ini saya dan Bapak Ibu perlu melihat kesembuhan tadi melalui apa yang firman Tuhan katakan. Dia yang telah mengampuni segala dosa dan kesalahanmu dan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan kesalahanku, pada saat yang sama firman Tuhan yang berkata di kitab Mazmur, dosaku pun sudah Dia ampuni. Amin. Kesembuhanku pun sudah Dia berikan. Amin. Jadi kesembuhan dan pengampunan dosa itu sesuatu yang paralel Bapak Ibu. Amin. Kita perlu, itu buktinya. Buktinya apa? Buktinya ada di firman Tuhan. Amin. Saya ambil contoh sedikit. Pada saat seseorang jualan skincare, ya, skincare menjadi satu barang yang kayaknya jadi cukup banyak dimiliki oleh orang-orang saat ini karena untuk perawatan wajah, perawatan muka agar lebih cerah, agar lebih baik. Skincare. Pada saat orang membeli skincare dan dia mengoleskannya dengan teratur di wajahnya segala macam, dia memiliki iman ya, memiliki kepercayaan kepada skincare tadi, bahwa setelah pemakaian beberapa lama maka akan terjadi perubahan, entah itu di warna kulit, entah itu kulitnya makin halus. Tidak ada pemakaian skincare yang baru sekali dia oles, wah besoknya langsung udah lebih putih, mungkin hilang jerawatnya, tertutup lubang-lubang di wajahnya. Tidak. Tetapi dia tetap memakainya. Orang tadi akan tetap memakai skincare tadi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produk tadi. Artinya orang tadi sedang berjalan di dalam imannya kepada skincare tadi. Dia memiliki pengharapan. Dia memiliki pengharapan kepada skincare tadi, bahwa skincare tadi akan membuat wajahnya lebih baik, akan membuat wajahnya lebih cerah, akan membuat wajahnya lebih glowing mungkin. Dia memiliki pengharapan, sehingga setiap malam atau pagi pada saat dia mengoleskan, dia memiliki ada faith-nya terhadap skincare tadi. Ini berbicara tentang iman kepada produk. Saya ingin memberitahu hal yang sama Bapak Ibu, logikanya. Kita perlu mempercayai firman Tuhan ini walaupun kita belum melihatnya. Walaupun ada 5.600 janji tadi yang belum kita lihat. Kita perlu mempercayainya. Waktu firman Tuhan berkata, aku akan memberikan kau umur yang panjang, aku akan mengenyangkan kau, kata Tuhan di Mazmur 91. Umur kita saat ini, umur saya masih di bawah 40. Saya belum mengalami umur 80, saya belum mengalami umur 90. Tapi saya perlu mempercayainya Bapak Ibu. Saya perlu melihatnya melalui firman Tuhan. Oh, firman Tuhan berkata, umurku akan panjang. Aku tahu umurku akan sampai 90 tahun. Aku akan melihat anak-anakku dan cucu-cucuku mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin. Kita perlu melihatnya dari kacamata firman Tuhan. Ini bukan suatu cara hidup yang jadi hidup, wah Mario jadi hidupnya terlalu pede dong. Terlalu pede, no, ini berbicara tentang mau hidup di dalam janji-janji Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan, kata Yesus. Kata Yesus.
Kalau Tuhan Yesus dulu memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, hari ini saya dan Bapak Ibu perlu beriman, perlu melihat bahwa suatu hari kita akan memberi makan lebih dari 5.000 orang, lebih dari 4.000 orang. Kok bisa begitu, Mario? Yes, itu firman Tuhan yang bilang bahwa engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang kulakukan. Masa Tuhan Yesus pelayanan di dunia hanya 3,5 tahun. Pada saat Tuhan Yesus khotbah, ribuan orang di bukit melihat dan menonton Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan menginginkan, hey teman-teman, sahabat-sahabat Cornerstone, ada chance kamu dapat khotbah di hadapan puluhan ribu orang, di hadapan belasan ribu orang. Karena firman Tuhan berkata, engkau akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang firman Tuhan, apa yang aku pernah lakukan, kata Yesus. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita lebih besar dari Tuhan Yesus, tidak. Tetapi kita sebagai anak-anaknya Allah, biji matanya Allah, Tuhan menginginkan kita memiliki waktu yang lebih untuk fokus kepada firman Tuhan. Tuhan tidak menginginkan saya dan Bapak Ibu tidak mengalami hidup yang maksimal. Tadi di depan saya sudah sampaikan, kita perlu mengalami hidup yang maksimal di tanah Kanaan yang sudah Tuhan berikan. Di tanah Kanaan ini Bapak Ibu, jangan mau hidup yang mediocre, hidup biasa-biasa, hidup average. Orang flu, kita flu. Saya perlu menyampaikan ini dengan keras. Musim pancaroba, tetangga sakit flu, kita bilang, iya saya flu juga karena ini lagi musim pancaroba. Terlalu ringkih sepertinya kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita perlu berdiri jadi orang yang berbeda. Orang yang hidup dalam firman Tuhan. Seolah-olah Tuhan menciptakan ada dalam 1 tahun, ada satu musim pancaroba, dan di musim pancaroba ini akan banyak orang sakit dan flu. Padahal Tuhan berkata, setiap hari yang kujadikan adalah hari yang baik. Setiap hari yang kujadikan adalah hari yang baik bagi engkau, hai anak-anakku. Bagaimana mungkin kita bisa mengklasifikasi bahwa ada satu hari, ada satu musim di mana kita akan gampang flu. Demikian juga dengan angka-angka. Ada satu angka yang sepertinya jadi, wah kalau angka ini artinya tidak baik, ini tidak boleh ada. Bapak Ibu, Tuhan memberkati setiap angka yang Tuhan berikan. Seolah-olah pada saat Tuhan menciptakan angka tadi, 1, 2, 3, 4, 5, ada angka-angka yang ditentukan, oh ini akan menjadi angka yang tidak baik. Tidak. Kita perlu melihat segala sesuatu dari perspektif firman Tuhan. Untuk meninggalkan cara-cara pemikiran-pemikiran yang lama. Amin. Ibrani 11 ayat 7. Kita kembali ke Ibrani 11 ayat 7 Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 7. Khusus berbicara tentang Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Apakah air bahnya sudah datang? Belum. Tapi karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera. Saya dan Bapak Ibu perlu mempersiapkan diri dengan cara melihat melalui iman, melalui firman-Nya. Ada banyak hal besar yang akan datang dalam kehidupan kita. Ada banyak hal baik yang akan datang dalam kehidupan kita. Kita perlu melihat itu Bapak Ibu melalui iman. Kita perlu mempersiapkan diri. Saya selalu mengatakan prepare for the best. Mempersiapkan diri untuk hal yang terbaik yang akan datang dalam kehidupan kita. Mempersiapkan diri untuk interview-interview yang akan datang. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Mempersiapkan diri untuk deal-deal yang besar yang akan datang kepada kita, kepada bisnis usaha kita. Mempersiapkan diri untuk bertemu dengan orang-orang besar. Mempersiapkan diri untuk bertemu dengan orang-orang hebat. Mungkin kita akan bertemunya nanti di lift, mungkin kita akan bertemunya nanti di mall atau dimanapun. Kita perlu prepare for the best. Mempersiapkan diri kita untuk melihat hal-hal besar. Artinya kita sedang mempersiapkan diri kita terhadap 5.600 janji-janji Tuhan. Semua hal baik yang akan datang dalam kehidupan kita. Amin.
Sayangnya saya banyak sekali ketemu orang percaya yang tidak mempersiapkan dirinya untuk melihat janji-janji tadi datang berturut-turut dalam kehidupannya. Sehingga kita hanya stuck di janji yang kedua, mungkin janji yang ketiga, hanya sampai 10 janji. Ada 5.600 janji Tuhan, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan. Ada banyak hal yang menanti yang sedang antri untuk datang dalam kehidupan kita. Kita perlu mempersiapkan diri kita. Pada saat itu Nuh belum melihat air bahnya. Nuh belum melihat ada masalah di depan. Tetapi atas petunjuk Tuhan, Nuh mempersiapkan bahteranya. Demikian juga dengan saya dan Bapak Ibu. Ada hal besar yang akan datang dalam kehidupan kita. Ada banyak janji-janji Tuhan yang sedang ngantri dalam kehidupan kita. Ada promosi-promosi, ada kenaikan-kenaikan pangkat, ada kenaikan-kenaikan salary, ada kenaikan-kenaikan kapasitas pelayanan kita. Ada kenaikan-kenaikan terhadap pendidikan anak-anak kita. Ada banyak hal baik di depan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Kita sebagai pribadi orang percaya perlu mempersiapkan diri kita untuk ada hal besar yang datang dalam kehidupan kita. Itu artinya saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya selalu mempersiapkan diri untuk hal yang terbaik. Amin. Dunia mengajarkan aneh. Prepare for the worst. Siap-siap untuk hal yang kondisi yang tidak baik. Tapi Tuhan bilang apa? Prepare for the best. Aku sedang mempersiapkan yang terbaik setiap hari bagi engkau. Prepare for the best. Bangun lebih pagi. Antusias. Positive thinking. Positive words. Miliki energi yang kuat, energi yang banyak. Karena ada hal yang terus Tuhan sediakan bagi kita. Hari ini aku masih hidup di janji ke-50. Berarti masih ada 5.550 lagi janji di depan. Oh Tuhan, aku so excited. Aku sangat excited menunggu hari ini. Melihat hari esok, melihat minggu depan, melihat bulan depan, melihat tahun depan. Ada banyak puluhan tahun lagi di depan yang kau berikan bagiku. Amin. Itu yang membuat saya dan Bapak Ibu untuk senantiasa hidup di dalam pengharapan, di dalam iman kita sebagai orang percaya kepada janji-janji Tuhan. Amin. Saya ingin menutup dengan statement yang sederhana Bapak Ibu. Janji Tuhan tidak pernah gagal karena Dia dan janjinya itu setia. Satu karakter Tuhan, satu sifat Tuhan yang luar biasa adalah Dia faithful Bapak Ibu. Dia setia. Meskipun kita tidak setia. Jadi hari ini, janji-janji itu setia. Kita sebagai orang percaya perlu melihat janji-janji itu. Walaupun itu belum terjadi. Tetapi kita perlu melihat dari perspektifnya firman. Tadi kita sudah sampaikan bahwa iman itulah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Firman Tuhan, Alkitab yang ada di rumah Bapak Ibu adalah bukti tentang kebesaran Tuhan, adalah bukti dari janji-janji Tuhan. Hari ini belajar untuk senantiasa hidup di dalam janji-janjinya. Hari ini belajar untuk melihat suatu situasi, kondisi, masalah atau apapun di depan kita. Tidak hanya melalui mata fisik kita, tidak hanya mendengar dengan telinga kita, tetapi kita melihatnya dari perspektifnya firman Tuhan. Artinya kita sedang melihat itu dari perspektifnya Allah. Pada saat kita melihat dari perspektif Tuhan, maka kita akan melihat hanya ada kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera yang menjadi bagian dan milik kita. Saya ingin memberitahu Bapak Ibu, belajar senantiasa untuk melihat firman Tuhan, belajar senantiasa untuk mengkondisikan situasi kita dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi firman Tuhan harus menjadi satu parameter acuan kita dalam menjalani kehidupan. Karena kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Begitu banyak janji, begitu banyak hal baik yang Tuhan sediakan bagi setiap saya dan Bapak Ibu. Hari ini kita harus belajar, hari ini kita harus terus berjalan, hari ini kita harus terus melangkah di dalam kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu dapat mengalami hidup yang maksimal selama kita ada di tanah Kanaan ini. Yes, saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi nanti di dalam sermon selanjutnya. Kita menutup sermon ini, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Begitu banyak janji-janji-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar untuk percaya kepada janji-janji-Mu. Walaupun kami belum melihat, tetapi kami memilih untuk percaya. Kami memilih untuk melihat dari kacamata firman Tuhan. Kami memilih untuk melihat dari bukti-bukti janji
janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan ribuan tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami adalah orang yang percaya mau melihat dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap benih firman Tuhan yang disampaikan hari ini dapat menjadi benih yang baik, dan setiap benih ini tumbuh, memiliki akar, batang yang kuat, dan buah yang banyak, dan memiliki dampak bagi banyak orang-orang di sekeliling kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa ibadah tatap muka onsite Cornerstone Jakarta telah dimulai sejak bulan Juni. Setiap hari Jumat di gedung Atria at Sudirman jam 12 siang. Jadi bagi Bapak Ibu yang tinggal di daerah Jakarta, Jabodetabek dapat meluangkan waktunya untuk datang dan beribadah bersama-sama dengan Cornerstone Jakarta setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria at Sudirman. Akan ada detailnya di bagian akhir dari sermon ini. Bapak Ibu dapat melihatnya, dapat melakukan pencarian di aplikasi-aplikasi pencarian, dan Bapak Ibu dapat melihat Atria at Sudirman lantai 5 jam 12 setiap hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.